Jadi biarkan mereka menggonggong. Kenapa lu nggak ngelawan? Menggonggong. Sadar. Kamu perempuan, tapi kamu memiliki sifat seperti laki-laki. Dan laki-laki itu bukan laki-laki seperti manusia. Dan kamu manusia itu manusia setengah iblis. Bila semua yang terindah yang ada di dalam dunia ini berkumpul dan menjadi satu di dalam sebuah tempat bersama. Bila semua yang tercantik yang ada di jagat raya ini bertemu dan menjadi satu di dalam sebuah tempat bersama. Aku yakin kau ada di sana. Bentar, aku telepon dia lagi kali ya sayang ya. Iya, lebih baik, lebih cepat. Bentar. Nggak aktif sayang. Kok nggak aktif ya sayang temanku? Terus gimana sayang? Apa dia belum sampai ke sini apa gimana, masih jauh? Kalau nyampe sepertinya sudah nyampe sayang. Cuma kita belum ketemu aja sama temanku sayang. Sayang, rencana ini, kerjasama ini harus berhasil sayang. Soalnya apa? Ini adalah jalan satu-satunya sayang. Ya untungnya kan ada temen kamu itu yang mau ngenalin kita ke bosnya. Jadi kita harus ngasih hadiah rumah ataupun mobil atau apa gitulah. Yang penting kita harus ngasih hadiah ke dia, ya, teman kamu. Iya, kalau berhasil kan sayang. Soalnya apa sayang? Kamu tahu sendirilah, perusahaan kita omsetnya sangat menurun. Kerugian kita banyak, hutang kita di bank sudah setinggi gunung sayang, sudah menumpuk. Sebisa semua aset kita nih disita sama bank, dan aku nggak mau kalau kita bangkrut sayang. Aku nggak mau. Ya semisalnya kita bangkrut gimana sayang? Ya gimana lagi sayang, semua karyawan, puluhan karyawan di perusahaan kita bakalan pengangguran. Kita juga bakalan jadi gembel sayang. Kamu nih sebenarnya lagi mikir apa gimana? Kamu jangan kebanyakan mikir sayang. Kita tuh mau ketemu sama temenku. Karena kita tuh mau dikenalin sama bosnya dia buat investasi. Nah itu kita. sayang, aku ini keburu ketemu sama temennya kamu biar cepet-cepet kita ketemu sama bosnya kamu. Aku tuh mikir kalau kita bangkrut tuh gimana? Gimana coba kalau kita bangkrut? Enggak, aku nggak mau bayangin. Masa depan kita hancur, bakalan hancur. Ya, Karyawan-karyawan kita bakalan ya ngomel-ngomel ke kita, bakalan maki-maki kita. Apakah kamu akan terima itu? Enggak sayang, aku akan mempertahankan perusahaan kita. Kamu tahu sendiri Kang sayang, kita tuh sekarang punya harapan, yaitu temanku sayang. Aku sangat beruntung banget punya temen kayak Meme. Dia mau membantu kita, mau membantu mengenalkan bosnya kepada kita untuk ya menginvestasilah biar perusahaan kita tertolong sayang. Ya itulah kesempatan kita sekarang sayang. Jadi Bu Meme itu bener di sini, mau ketemu di sini katanya. Iya, tempatnya. Sayang, aku janjian sama Bu Meme sekaligus sama bosnya, kata Bu Meme. Aku juga heran, kok bisa ya bos besar punya perusahaan yang sangat terkenal mau menginvestasi tapi ngajak ketemuannya di sini, Iya, di gitu loh. tempat Kan umum. biasanya kan di restoran. Ya kan? Di tempat privasi biasanya. Ini kan di tempat umum. Jadi mungkin ya lebih enak, mungkin ya lebih fresh. Ya iyalah sayang, di taman kota seperti ini banyak pepohonan, kita lagi di bawah pohon, oksigennya bagus. Ya setidaknya mengurangi stres dan pikiran kita lah. Bener ya sayang, aku bener-bener galau nih sama perusahaan. Tapi perusahaan kita yang butuh oksigen dan asupan dari perusahaan teman kamu itu, dari bantuan itu. Ya bener banget kamu sayang. Dan aku sekarang lagi nunggu Meme nih. Aku bener-bener berharap sama Bu Meme
dia benar-benar bisa bantu aku. Dan kita harus memberikan hadiah ya ke Bu Meme ya sayang ya kalau berhasil ya. Ya mungkin rumah mungkin ya. Gimana rumah? Cocok? Rumah boleh. Kok tetap gak aktif ya sayang Bu Meme? Kita tunggulah sebentar aja. Oh ya Mungkin- sayang, masalah hadiah ya. Sepertinya aku sudah dapat ide bagus nih sayang. Apa itu sayang? Gimana kalau misalkan Bu Meme kita hadiahkan rumah sayang? Kayaknya kemarin aku lihat di daerah situ sayang, ada perumahan yang memang tempatnya tuh sangat strategis sayang. Terus saja Bu Meme bakalan seneng kalau misalkan dikasih hadiah rumah sayang. Ya kalau mungkin itu memang lebih baik, ya kita kasih itu sayang. Iya, tapi kita harus berdoa sekarang. Biar apa? Biar bosnya Bu Meme itu mau membantu kita. Aku nggak mau ya sayang, tiap malam aku selalu kepikiran masalah perusahaan terus. Sampai nggak bisa tidur, makan nggak enak, ya kan? Terus. Dan aku juga, kepikiran banget tentang perusahaan ini mau bangkrut. Untung ada pertolongan dari teman kamu dan aku sangat beruntung sekali. Iya, ini jalan satu-satunya sayang. Pokoknya kita harus berhasil dan Bu Meme harus benar-benar bisa membantu kita. Pikiranku gak karuan loh, sayang. Gimana? Ya udah, makanya daripada kita di sini ngomong berdua ya kan, berpikir yang enggak. Pokoknya kita harus optimis. Pasti usaha kita sekarang ini bakal berhasil sayang. Ya udah yuk, aku mau beli minum dulu karena aku sudah dahaga. Aku sudah memikirkan semuanya. Ya udah, beli minum. Nanti kita tolol kiri terus. Beli minum ya. Beli minum. Beli minum. Apa lihat-lihat? Apa sayang? Kamu terpana sama aku? Enggak, udah bosen, udah lama menikah. Gitu. Iya bosen, maksudnya bosen kalau nggak sama kamu. Kamu kenapa sih? Aku sekarang kan mau bertemu dengan Bu Meme. Kamu masih aja selalu setia mau menemani aku. Padahal ini cuman ke taman seperti ini. Itu pun ada kepentingan buat aku mau ngobrol dengan temannya Bu Meme yang kebetulan memang perusahaannya membutuhkan suntikan dana. Emangnya kenapa kamu keberatan kalau misalkan aku selalu menemani kamu? Ya enggak, aku justru malah kasihan. Dari sejak awal aku merintis rumah usahaku, kamu selalu setia mensupport aku. Dan aku jujur, aku sampai saat ini masih belum pernah memberikan hadiah yang sangat spesial buat kamu. Cuman aku bisa membelikan kamu mobil tuh, itu nggak spesial buat aku. Tapi yang spesial buat aku ya adalah, makasih ya. Ya, bukan hanya aku sekedar untuk menemani kamu sih, tapi aku tuh trauma sama kamu yang dulu. Kamu ingat gak sih kamu yang dulu? Iya, gimana tuh aku yang dulu? Iya, kamu waktu sebelum pacaran sama aku, sebelum kamu mendapatkan aku, pacar kamu tuh di mana-mana. Jadi aku takut itu akan terjadi, itu akan terulang kembali. Makanya aku selalu nggak hilang nih dari kamu. Jadi aku selalu di samping kamu. Aku pikir kamu mau menemani aku ke sini lantaran kamu memang setia sama aku, mau menemani aku. Ya ternyata kamu menjaga aku. Mana mungkin sekarang udah proses mau punya anak. Masa ya aku sempat mau pikiran masih mau macam-macam, mau aneh-aneh sama kamu. Ya nggak sayang, tuh sekaligus aku menemani kamu. Ya namanya juga wanita, pikirannya tuh pasti kemana-mana. Jadi nggak mau tuh wanitanya diduain. Takut Jadi kamu kehilangan ya, aku. iyalah, memang semua wanita seperti itu. Udah, nggak usah bahas masalah tentang perasaan, nggak ada ujungnya. Iya, menurut kamu gimana kalau misal aku membantu temannya Meme? Kalau menurut aku sih nggak apa-apa, karena kamu ingat kan dulu membangun perusahaan dari nol seperti kamu itu sangat susah. Jadi kalau misalkan ada temannya Meme yang memang membutuhkan suntikan dana, ya nggak apa-apa, kamu bantu. Yang terpenting kan akadnya jelas, perjanjiannya jelas, jadi kamu nggak merasa tertipu gitu. Masalahnya yang aku pikirkan sekarang adalah apakah kalau misal sekarang aku kasih suntikan dana terus perusahaannya berhasil, apakah dia tidak akan berkhianat sama aku? Yang pertama. Yang kedua, biasanya rata-rata zaman sekarang, orang zaman sekarang ketika masih butuh, baiknya memang luar biasa. Aku takut Bu Meme ini dijadikan suatu alat perantara untuk mendapatkan suatu suntikan dana terhadap perusahaan kita. Masalahnya sekarang, kamu ingat nggak?
Dulu perusahaan kita adalah perusahaan yang sangat kecil sekali dan selalu dicaci maki oleh perusahaan-perusahaan yang lain. Dan kita sangat-sangat dijauhi sama partner-partner kerja kita. Tapi karena memang pelayanan kita, produk kita semuanya bagus, alhasil perusahaan kita pesat dan jauh berkembang dan bisa mengalahkan perusahaan-perusahaan yang lain. Dan bagaimana perusahaan-perusahaan yang dulunya pernah mengejek-ngejek kita dan mencaci kita, sekarang malah baik terhadap kita, malah kayak sungkem terhadap ketika kita lewat di depannya. Padahal kita siapa? Itu semuanya cuma titipan. Nah, aku takutnya temannya Meme ini ketika dia butuh suntikan dana, butuh suatu dana, atau butuh partner seperti kita, takutnya dia cuma baik di depan. Karena sekarang dia lagi membutuhkan kita. Ya, aku bersifat curiga, wajar lah. Karena aku takut kekuasaan kita, jabatan kita dimanfaatkan oleh orang-orang seperti itu. Karena pada dulunya kita selalu sangat sering direndahkan. Oke, sekarang dia baik sama kita. Dia sekarang menghubungi Bu Meme selaku temannya. Bu Meme menghubungi kita, mengajak ketemuan kita di taman. Katanya ada sesuatu yang mau diobrolkan, ada sesuatu yang mau mengajak kita minum bersama, ngopi bersama, silaturahmi bersama. Kan gak etis, pasti ada maksud dan tujuan, ya kan? Harusnya kalau memang niat mau bekerja harusnya kita bertemu di kantor. Kita adakan ruang rapat, kita adakan ruang meeting, kita adakan pembahasan prosedur pekerjaan yang sebenarnya, bukan malah bertemu di taman seperti ini. Oke lah, kita ikutin aja alurnya, kita ikutin aja apa maunya, kita ikutin aja apa keinginan dia. Kita kalau memang semisal dia tulus, kita kan bisa melihat dari matanya, dari gelagatnya, dari hatinya, dari karakternya. Tapi kalau semisal memang dia sebentar lagi memperlihatkan karakter-karakter yang tidak baik, ya udah, kita batalin aja kerjasama. Ya berarti memang fix dia cuma mau memanfaatkan kita. Intinya dari semua pembahasan aku adalah aku ingin menjauhkan menjauhkan perusahaan kita dari orang-orang yang hanya datang menjadi benalu. Kecuali simbiosis mutualisme, sama-sama saling menguntungkan, bolehlah kita lakukan. Oh ya, kamu boleh pejamkan mata nggak? Terkecuali kamu memejamkan mata kalau misalnya ada kejutan atau apa, ya nggak apa-apa. Tapi kalau kamu nyuruh aku memejamkan mata terus kamu hilang, aku nggak suka. Karena ini udah kejadian beberapa kalinya. Kamu nyuruh aku memejamkan mata tapi kamu hilang. Set up. Merem. Kalau dulu sih hilang, karena aku lupa bawa sesuatu buat kamu. Makanya pejamkan mata, dulu hilang, aku nggak bawa apa-apa sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Buka mata pelan-pelan. Iya. Cincin buat kamu. Ini cincin yang aku dulu inginkan itu kan? Iya. Yang harganya waktu ya sekitar segitu kan? Iya. Kamu beneran kamu beliin aku? Sini aku pasangin. Ya tunggu dulu, kamu beneran beliin aku? Iya sayang, dari aku nggak punya apa-apa sampai aku mempunyai segalanya. Siapa yang menemani aku? Kamu kan? Kalau kamu sekarang berpikir aku bakal mencari wanita-wanita yang lain, nggak? Oke lah, kamu sekarang mau mencari laki-laki yang lebih tampan dari aku banyak. Aku sekarang mau cari wanita yang lebih cantik dari kamu banyak. Tapi apakah wanita atau lelaki itu mau seperti kita? Seperti kamu menemani aku, seperti aku menemani kamu, seperti kita berjuang bersama, enggak kan? Tapi kalau laki-laki dan wanita itu untuk hanya menikmati kesenangan sesaat, mungkin ya. Aku berpikir ketika aku tergoda terhadap wanita, apakah wanita ini bisa seperti kamu? Apakah wanita ini yang membuat aku tergoda? Apakah dia bisa bertahan seperti samanya Novi bertahan sama aku? Sedangkan Novi ini selalu menemani aku, mensupport aku, menerima segala kekurangan aku. Dan ketika aku melihat wanita yang seksi sekalipun, apakah wanita ini ketika aku jadikan istri seperti Novi? Enggak kan? Enggak mungkin. Berarti itu hanyalah hayalan. Manusia akan jatuh ketika hayalannya terlalu tinggi. Makanya ada lagu yang Peter Pan, hayalan tingkat tinggi. Itu membuat kehancuran semua manusia. Dan sekarang kita haus, aku nggak mau kita yang dibutuhkan, tapi kita yang menunggu. Kita jajan yuk. Oke. Yuk, makan. Belum dipakai loh sayang.
Sorry. Sini, tangan kamu. Bismillahirrahmanirrahim. Pasti cocok. Aku masalahnya udah waktu kamu tidur aku ukur-ukur tuh jadi kamu. Iya kalau dulu aku belikan kamu malah masuk ke jempol jari Iya. kaki kamu. Ayo. Situ sayang. Ayo. Makasih ya. Cuacanya lumayan panas. Tunggu bentar sayang. Sepertinya itu Fajar, saingan kita. Iya sayang, itu kan saingan kita, si Fajar sama istrinya. Ngapain di sini ya? Nanti kita siram aja si Fajar itu nanti. Oh, kita siram. Kita samperin, kita siram. Pakai air ini. Iya betul. Bentar sayang. Kita mau nyamperin dia, tapi awas loh sayang ya. Jangan sampai kita itu ketahuan kalau perusahaan kita bakalan bangkrut. Kita samperin si Fajar, kita maki-maki dia. Aku sudah lama dendam ke Fajar itu. Dendam. Sama sayang, aku juga sudah greget pengen siram dia sayang. Karena dia hampir menjatuhkan. Bukan hanya hampir sayang, dia tuh sudah menjatuhkan loh. Misalkan dia tidak menyaingi perusahaan kita nggak bakalan bangkrut kayak gini sayang. Kita samperin aja langsung. Yaudah, kita samperin aja. Joko Kendil, nenek sihir. Ini Fajar kan? Oh, Masih inget nggak? masih ingat kamu yang selalu menghina kita berdua kan? Oh Ya jelas lah. Ngomong-ngomong, perusahaan kamu sekarang sudah bangkrut ya? Apa? Rasain tuh. Ngomong apa kamu? Mbak, nggak perlu pakai siram kan? Sudahlah nenek sihir. Kamu jangan Apa? ngomong. Kita baru ketemu, kalian sudah menyiram. Yaps, karena kita baru bertemu, kamu sudah ngomong perusahaan kita bakalan bangkrut. Hello. Kalau memang semisal tidak bangkrut, tinggal dijelaskan aja. Enggak, itu hanyalah sebuah opini masyarakat atau itu hanya sebuah berita bohong. Bisa kan? Kalau kalian memang marah karena lantaran aku ngomong perusahaan bangkrut, berarti kan benar. Biar kamu itu nggak mimpi terlalu lama. Karena apa? Kami itu tahu akal busukmu. Yaps, karena yang kita dengar malah perusahaanmu yang bakalan Bangkrut. yang bakalan runtuh. Oh, kalau perusahaan aku jatuh sih aku biasa-biasa aja, aku gak bakal marah. Karena memang perusahaan kita memang dari kecil ya sayang ya. Kita memang sudah terbiasa kita merintis. Ya terbiasa Dan itu pun curang. dulu. Alah, kamu tuh jadi istrinya sok-sok ngebelain suaminya. Bakalan miskin kalian sebentar lagi, bakalan jadi gembel. Begini ya, aku jelaskan sama kalian berdua. Keluarga aku nggak pernah takut pun miskin. Karena memang pada dasarnya kita berdua orang miskin. Dan sekarang kita diberikan titipan sama Tuhan, itu berarti rezeki kita. Dan kapanpun bisa diambil lagi sama Tuhan. Berbeda dengan kalian yang hidupnya selalu dipondasikan melalui gengsi. Iya kan? Sudah? Ya jelas lah, karena apa? Dunia bisnis itu memang dunia untuk mencari duit. Ya kan? Apa-apa sekarang pakai duit. Dan kalian berdua Masa selalu pakai duit? curang. Curang. Emang kita curang apaan? Kita Semenjak nggak tahu sayang. Kalau kita punya mata-mata di perusahaan kalian. Sebentar, bukankah kalian yang mencurangi beberapa perusahaan di lapangan, karyawan-karyawan di lapangan kita? Iya kan ya? Hello. kamu jangan asal ngomong. Bagus sayang. Kalau kalian main Pelajaran kekerasan di bisa. sini, CCTV di mana-mana kalian bisa saya laporkan. Laporkan saja. Karyawan kamu justru yang menjelek-jelekan perusahaan saya di lapangan. Bilang produk saya cacat, padahal produk kamu sendiri yang kamu tidak ada hak bea cukainya. Kamu tidak ada bandrolnya, sedangkan produk saya semuanya utuh dan BPOM. Dan kamu itu memang betul kamu main curang. Dan betul apa kata karyawanku. Berbicara sama orang cerdas pasti akan ada garis finishnya. Tapi berbicara sama orang bodoh tidak akan bertemu dengan garis finish. Alah, kamu cuma mon doang. Ya itulah kata-kata dari pembisnis yang bakalan jadi gembel sebentar lagi sayang. Udah nggak usah didengerin sayang. Perusahaannya dia tuh sayang ya. Perusahaan yang bakalan jadi butiran debu. Aku yakin banget sayang. Semua karyawannya dia itu paling kalau digaji di bawah 1 juta. Ya kan? Dia itu sudah korupsi sayang. Mengambil hak. Kamu juga istrinya
Pasti kamu kan yang ngajarin suamimu buat jadi korupsi. Hati-hati ya kalau ngomong. Emang dari dulu kamu tuh selalu maki-maki perusahaan aku. Emangnya kenapa sih? Ada apa sih? Kalau misalkan mau bersaing tuh bersaing dengan sehat. Masalahnya kamu itu bersaing dengan perusahaan kita. Gak pantas perusahaan kalian tuh bersaing dengan perusahaan kita. Gak pantas. Kalau misalkan merasa bersaing, ya udah bersaing secara sehat, berkompetisi secara sehat. Kalau misalkan saling olok-olokan kayak gitu, emang bener. Menandakan bahwa perusahaan kalian berdua takut berkompetisi. Sedangkan bisnis memang butuh berkompetisi. Kalau kalian sudah tidak siap mental dan pikirannya, lebih baik kalian pulang tidur manis. Dan ambil mulutmu guling. dijaga ya, Fajar. Kamu memang dari dulu seperti itu. Kamu kalian berdua ini main curang. Ya Pak ya. Dari tadi kita itu diam. Dari tadi kita tuh jalan dengan seenaknya, dengan sewajarnya aja kita jalan terus. Ngapain kalian ngeberhentiin kita? Ngapain? Karena kalian berdua, kami. Udah stop. Udah sayang. Aku tegasin ya sama kalian berdua. Perusahaan kita ini sekarang lagi maju. Omset kita semakin meningkat. Alhamdulillah. Lagi booming. Siapa yang nggak kenal sama perusahaan kita? Iya kan? Bukannya kemarin ada permasalahan ya waktu di wartawan 1 bulan yang lalu? Permasalahan apa? Iya aku tahu. Itu pasti ulah dari karyawan kalian. Sebentar sayang, harusnya kalau perusahaan sekarang sukses maju, gak akan bisa menyempatkan datang ke taman seperti ini. Iya, Berbeda kenapa? dengan kita. Ini Ya kan? loh tempat umum. Yang enggak harusnya Kita kan kan mau menikmati taman ini. kamu sibuk harusnya dengan perusahaan-perusahaannya, dengan segala jenis pekerjaannya. Masa iya orang sibuk sekarang penampilannya udah kayak nggak punya tempat bekerja, masa pakai hem udah kayak gini? Masa kamu yang biasanya pakai jas sekarang sudah pakai sandal begini, pakai celana jeans? Kenapa? Aku lah punya style baru. Ada apa dengan masalah berpenampilan aku? Mungkin Kenapa? mereka berdua ini Kenapa? iri, sayang. Apa yang harus diirikan? Ketika seseorang manusia mempunyai sifat iri, dia tidak akan pernah bisa maju karena pikirannya terhambat dari iri kedengkiannya. Ketika memang kalian berdua memang punya rasa iri terhadap kita, saya dan Novi, ya pantas kalau perusahaan kalian tidak maju-maju karena kalian memberatkan orang lain. Kalian tidak senang ketika orang lain senang. Dan jangan lupa Bu Bos, Pak Bos, kupingnya kalau mau jalan itu diurek dulu, dibersihkan dulu agar semuanya bersih. Masa pimpinan dilihat karyawannya kupingnya dibersihkan. Sini sayang, kupingnya sudah tadi pagi dibersihkan atau sudah ke salon perawatan untuk membersihkan telinga? Oh, udah saya udah. Nyindir. Aha. Ini kuping saya sudah bersih. Ini telingaku nih di manicure, pedicure. Gak ada yang namanya kotoran Hatinya? di dalam telinga itu gak ada. Hatinya apakah sudah di manicure atau pedicure? Hatimu yang kurang bersih. Mas, udah ya, nggak zaman sekarang tuh main kekerasan. Ya udah, di depan ada kantor polisi. Memang kalian berdua banyak omong dari dulu sampai sekarang bersaing sama kita, main curang lagi, main dukun mungkin. Dukun ya, sayang. Kalian tuh apa? Yang banyak omong siapa? Bukannya kamu yang banyak omong dari tadi? Udah deh stop. Kamu segitunya yang membela suamimu. Kalian tuh bakalan jadi gembel sebentar lagi. Jadi kalian tuh gak punya hak, gak punya jabatan apa-apa buat mencaci maki kita. Sadarlah. Sayang. Sadar. Sayang. Lihat muka mereka berdua. Buka-buka orang susah. Susah ya. Mikirin hutang di mana-mana. Perusahaanmu bangkrut. Tidak seperti kita. Perusahaan kita tuh kokoh. Seperti Tugu Monas. Ya nggak sayang? Biasanya kalau perusahaannya kokoh dan nggak bangkrut, setiap bulan biasanya di Bondowoso itu mengadakan pertemuan. Tapi kok aku nggak pernah kelihatan kalian ya? Atau jangan-jangan kalian emang Oh, apa? Memang harus ya kalau kita setiap mau melakukan pertemuan, rapat, harus ngomong. Emang kalian siapa? Cukup ya. Saya dari tadi sudah gak main kasar. Bukan saya tidak berani dengan kalian berdua. Cuman Kalau saya cukupkan tidak diri. ingin terlihat seperti kalian berdua. Kalian berdua cuman mainnya benar bisa-bisanya main kasar, main emosi, main siram. Sayang, kamu gak usah terpancing dengan omongan mereka. Karena omongan mereka sama sekali tidak ada dagingnya. Ya. Jadi biarkan mereka menggonggong. Kenapa lu nggak ngelawan? Menggonggong? Menggonggong? Udah itu. Sadar. Apa? Kamu perempuan, tapi kamu memiliki sifat seperti laki-laki. Dan laki-laki itu bukan laki-laki seperti manusia. Dan kamu manusia itu manusia setengah is. Wah, Rasain lu.
Akhirnya kita menang. Itulah akibatnya sok-sokan. Aku bukan tidak bisa. Maki-maki orang kaya. Aku bukan tidak bisa melawan dan menyiram kamu ya. Cuman aku berpikir, buat apa aku menyiram kalian berdua? Oke, nggak apa-apa kalau memang kalian memang menyiram aku seperti ini. Tapi ingat, sampai kapanpun kejadian ini nggak akan pernah saya lupakan. Dan terutama untuk kamu. Kamu tahu? Ayo sayang. Kurang ajar emang gak ada otak. Sudah sayang. Fajar. Sudah sayang, sabar. Emang bener-bener Biarkan ya, mereka sayang. pergi. Dia tuh ya pesaing yang bener-bener udah nggak ada pikirannya. Bisa-bisanya dia bikin aku basah sayang. Beda aku gimana luntur. Mana mau ketemu sama bosnya temenku. Nanti kita beli lagi sayang, aku janji. Beli. Emang duit dari mana? Kondisi kita seperti ini malah mikirin bedak. Masih ada bedaknya. Cuma luntur. Ya kan aku mikirin kamu sayang. Yang mikirin tapi harus tahu kondisi dan situasi dong. Keuangan kita lagi gimana sekarang? Sudah sayang, sudah. Gimana terus nih bedak aku luntur, aku jelek kan? Sudah sayang, yang penting kamu sudah habis nyiram dia. Kita sudah balas dendam. Kamu yang sabar ya. Nanti bedaknya kita beli lagi dah nanti. Jangan ngomel lagi. Nanti hilangnya, cantik hilangnya. Ya udah. Oke. Iya. Aku sudah tidak bersedih lagi karena aku bahagia. Aku bisa mencaci maki pesaing kita itu sayang. Dan untungnya dia tidak tahu kalau kita bakalan bangkrut. Sudah mau gulung tikar. Dan kita ini harus menunggu teman kamu itu sayang. Iya sayang, makanya aku kepikiran dia sayang. Ibu Meme ini kemana sayang? Apa kita cari di sebelah situ ya sayang ya? Kamu cek dulu HP-nya sayang. Nggak ada WA loh. Telepon juga nggak ada masih sayang. Jangan-jangan kita dibohongi loh sayang. Ya enggak lah sayang, mana ada Bu Meme bohong sama aku. Bu Meme itu orangnya baik dan dia sportif. Firasat aku gak enak sayang. Dari tadi mikirnya takut dibohongin. Enggak sayang, kamu tenang aja. Bu Meme itu orangnya sportif banget sayang. Dari dulu aku kenal dia sampai sekarang. Nggak pernah dia tuh ingkar janji sayang. Oh iya sayang, masalah tadi aku bener-bener refleks sayang. Sampai aku ya nyiram si Fajar. Beneran loh. Iya bagus banget loh sayang. Bagus banget. Aku tadi lihat kamu siram si Fajar. Aku bahagia banget. Kamu puas nggak? Puas dong. Iyalah sayang. Kan aku tadi nyuruhnya kamu buat nyiram si Fajar. Dan akhirnya kamu nyiram beneran si Fajar. Ya Gimana omongannya dia kayak gitu, nyolot. Dia ngata-ngatain kita. untung aku nggak ajar dia loh sayang. Aku dari tadi sudah mengeluarkan. Udah gatel tanganmu. Udah gatel loh. Udah gatel, pengen nyerang dia. Kekerasan itu sekarang bisa dilaporkan loh sayang. Masa iya sih kita udah bangkrut, gulung tikar, gembel, kamu di penjara, aku nggak mau. Dan beruntungnya dia di sini dekat dengan kantor polisi. Kalau dia sudah di hutan-hutan di pedesaan mungkin dia sudah Apa? ya sudah tidak ada di sini, sudah tidak bertemu kita. Jangan aneh-aneh, jangan macam-macam. Aku nggak mau loh yang jadi janda muda aku nanti. Kalau kamu misalkan masuk penjara, aku hidup sendiri. Oh ya sayang, pokoknya bisnis kita ini harus lancar, harus mau itu. Bosnya si Meme buat tanda tangan. Kalau enggak, aku mau cerai aja sama kamu. Ya kita Aku nanti menyerah sama kamu. iming-imingi si teman kamu itu. Jangan iming-imingi, kasih hadiah, jangan diiming-imingi. Ya kita iming-imingi dulu sayang. Nanti kalau kita sudah dapat asupan dana dari bosnya si teman kamu, nanti kita belikan dia hadiah. Gimana? Oh gitu, ya udah sayang. Bismillah dulu ya sayang ya. Kita cari aja dulu yuk, Meme yuk. Cari di situ aja sayang. Kayaknya di situ deh. Itu kan parkiran. Yuk. Apa? Yakin kamu Bu Meme bakal datang ke sana? Bisa di parkiran ya. Jangan deh sayang. Atau kita di tengah situ sayang. Betul. Yap. Semisalnya kita ketemu sama temen kamu itu, nanti kamu yang ngomongin sayang. Iya, lebih tenang aja. lebih. Udah beres. Oke. Aku pasrah. Bu Amel. Selamat siang Bu Meme. Iya, selamat siang. Udah dari tadi? Siapa ini Iya sayang? lumayan. Oh, ini suami Ini Bu suami Amel. Saya ini Bu. Ini Bu Meme sayang. Oh teman kamu itu. Iya. Kayaknya di sini agak panas ya, Bu. Kenapa kalau kita pindah di sebelah situ aja Oh ya? iya boleh Bu, boleh. Kemana?
Di sini saja ya. Ini aja ya Bu ya. Iya, nggak apa-apa. Udah nggak panas. Oh iya, kalian berdua udah dari tadi di sini. Mungkin sekitar setengah jam yang lalu ya sayang Iya, ya. cukup lama, Bu. Iya, mohon maaf barusan saya di jalan kena macet karena yang di sebelah sana tuh ada karnaval. Oh alah, saya mencoba untuk menghubungi ibu juga nomornya tidak aktif, saya WA juga centang tadi. Ya karena saya kalau di jalan itu selalu matiin data, soalnya takutnya pas saya nyetir ada telepon apa jadinya keganggu gitu. Oh iya Bu. Ngomong-ngomong, ini bosnya Bu Meme sudah berangkat apa sudah nyampe di sini? Ya mungkin bos aku sekarang udah on the way sini sih. Tadi saya tuh ngubungin, terus dia udah ada di jalan. Ya siapa tahu dia udah sampai kok. Bu, Oh iya, Iya Bu. Bu Meme, maaf ya. ya. Apa itu betul serius dengan perusahaan kami? Maksudnya betul-betul ingin Iya maksud memberi suami masukan. saya Bu. Maksud suami saya ini, apakah benar perusahaan dari bos Bu Meme itu mau menginvestasikan, mau memberikan suntikan dana buat perusahaan kita gitu loh Bu. Ya kalau masalah mau anggap dah kalian ini butuh suntikan dana buat ngebangun dan bangkitkan Iya, perusahaan bener. kalian berdua Bener lagi banget, kan. Bu, bener banget. Nah, kalau bos saya itu selalu sportif. Jadi kalau dia itu mau memang benar-benar mau ngasih suntikan dana, dia pasti akan bantu kok. Bosnya Syukurlah, Ibu Bu, baik banget kalau ya. Seperti itu Bu, karena kami berdua memang benar-benar sangat membutuhkan bantuan dari bos Bu Meme. Karena perusahaan kita ini sekarang Sudah mulai turun banget ya sayang. sudah mulai ya sudah tidak ada pemasukan lagi Bu Meme. Bentar ya Bu Amelia, saya hubungin bos saya. Oh iya, terima kasih Bu. Bismillah, semoga bosnya Bu Meme mau ya sayangnya Yes. membantu perusahaan kita. Ya. Kita harus berterima Tapi kalau bos aku kalau udah janjian sama orang itu pasti bakal nepatin janjinya kok. Iya, alhamdulillah kalau seperti itu Bu. Dan Nggak diangkat Bu. Ya mungkin bos saya udah ada di jalan ya. oh seperti itu ya, kita tunggu sebentar lagi saja ya Bu. Dan untuk Bu Meme tenang saja, kalau misalnya kerjasama ini sukses dan bos Bu Meme juga mau untuk menginvestasikan dana untuk perusahaan kita, kita akan memberikan hadiah atau bonus lah untuk Bu Meme. Dan Kalau- itu ucapan terima kasih kami kepada Bu Meme. Iya benar sekali. Ya kalau masalah bonus sudah nanti kita omongin di belakang. Jadi sekarang ini kita harus ketemu sama bos saya dulu. Nah bentar saya telepon lagi ya sekali Ya, lagi. baik Bu. Mungkin dia udah ada di jalan sih Bu Amel, nggak seperti biasanya. Mungkin HP-nya ada di tasnya atau gimana ya? Iya nggak apa-apa Bu, kita siap menunggu kok Bu, meskipun sampai malam pun kita tunggu ya sayang ya. Tapi ini serius ya. Nggak diangkat lagi Bu Amel. Terus gimana Bu? Udah. Apa kita cari di Bentar tempat dulu. lain atau? Tapi saya nih mau minta tolong banget ya sama Bu Amel sama suami Bu Amel. Iya, Bu. Nanti minta tolong ketika gimana ya, ngomong Bu, ya? sama bos saya itu ya saya minta tolong etika kalian itu dijaga ya. Ya. Maksudnya omongan kita. Ya Kalau- seharusnya saya nggak ngomong gitu sih. Otomatis kalian berdua kan udah paham. Kalian kan udah berpendidikan, jadinya pasti paham lah kalau berbicara dengan atasan itu harus sopan, santun, dan etika kalian berdua itu harus dijaga. Bener-bener harus dijaga karena ini kesempatan emas kalian berdua. Karena apa? Karena bos saya ini akan bantu untuk bangkitin perusahaan kalian berdua kan. Ya. Bu Meme tenang saja Bu, kita berdua akan sangat menjaga perkataan kita. Iya, kalau tentang soal tentang etika jangan diragukan lagi dengan kami. Iya kan, karena kalian berdua udah pemilik perusahaan juga bukan? Iya benar banget Bu. Kita tidak akan pernah membuat Bu Meme malu kok, tenang saja. Ya terima kasih. Ya sudah, sekarang mending kita cari aja ya bos saya. Soalnya kalau bos saya yang nunggu Ini ya kurang sopan ya, ya Bu. kurang sopan banget. Oh iya. Yaudah Baik, Bu. kita Silakan Bu. cari ke sebelah sana dulu ya. Ya, silakan. Mungkin bos saya itu udah sampai. Oh iya baik Bu. Mari Bu. Sayang, awas jatuh. Sayang, kenapa ya tadi mereka berdua tuh iri banget sama kita, sampai kamu disiram segala lagi. Tadi udah kering, kamu nggak kenapa kan? Nggak apa-apa, ya biarlah. Biarkan mereka menggonggong seperti anjing yang memang tidak ada dagingnya sama sekali. Kalaupun kita mengikuti jejak mereka yang iri, dengki, segala macam, cuman aku masih nggak terima sih. Mereka berdua menyiram seperti itu.
Ya mangkel sih ada, cuman kan sabar itu ada batasnya sayang. Kalau memang semisal aku menyiram sama seperti dia ya, sebenarnya aku nggak mau menyiram. Satu kali dia menyiram kan aku nggak membales. Cuman kedua kalinya terlalu parah, aku harus balas. Aku haus sayang. Tapi kayaknya memang hobi mereka deh, suka ngehina, Kasih dong. suka mencaci maki. Wow, sungguh sopan sekali suamiku ini. Mungkin udah hobi mereka kayaknya suka menghina dari dulu ya, heran deh. Apa karena dulu perusahaan kita dulu kecil, terus sampai sekarang mereka aja tetap kayak gitu. Emang hobi dia kayak gitu ya? Ya gimana ya, kalau menurut aku mungkin mereka tuh beralibi. Padahal berita perusahaan mereka sudah jelas, sudah diambang kebangkrutan dan tidak ada karyawan satupun yang sudah mau masuk karena banyak gaji-gaji yang sudah tertunda. Cuman mereka mengalibikan atau menganalogikan perusahaan kita yang bangkrut. Padahal sudah jelas perusahaan kita di atas mereka. Cuman mereka aja masih egois, masih kekeh, gengsinya itu terlalu tinggi. Seandainya mereka itu bertaubat atau berubah, mungkin kita bisa berkolaborasi. Karena perusahaan mereka juga punya kelebihan sebenarnya, ya kan? Cuman mereka tidak sadar aja, lantaran mereka terlalu egois. Tapi nih, kalau misalkan aku di posisi mereka, seharusnya aku tuh mau dong bekerja sama-sama kamu dengan perusahaan yang lain. Kita bisa berkolaborasi dengan sesama. Cuman mereka kenapa begitu gengsi ya? Kok dia nggak mikir ke depannya? Emang dong perusahaan dia dulunya udah naik, tapi sekarang malah jatuh bangkrut. Sayang, kamu kayak yang jijik gini. Enggak. Itu adalah suatu contoh buat kita agar kita nantinya kalau semisal ada kesempatan buat kolaborasi, jangan angku, jangan menolak semua kebaikan orang. Mereka kan seakan-akan kekuasaan dan jabatan mereka akan abadi, kekal selamanya. Padahal kan semua roda itu berputar, gitu ya. Sayang, alis kamu bagus. Ini buat saya. Mari Bu Amel. Kesat sama Ayang bayarin. Bos. Selamat siang, Bos. Oh siang, Bu Meme. Selamat siang. Oh, Iya, ini teman saya yang katanya perusahaannya itu butuh suntikan dana, Bos. Yang kemarin saya telepon Bos Fajar. kenapa? Kenapa nggak hidung sama kupingnya aja disuntik? Biar semuanya berubah, biar jadi sopan dan santun. Barusan saya bertemu loh sama mereka berdua. Oh, Bos Fajar sudah saling kenal sama teman saya. Sudah, Bu sangat Meme sudah. ini Bu. Barusan saya disiram Bu Meme. Disiram saya. Basah. Mereka berdua nyiram Bos Fajar apa ya? Iya, mereka berdua kan orang kaya, perusahaannya kan besar, sedangkan perusahaan saya kan mau bangkrut Bu Meme. Kalau memang perusahaan mereka besar kan otomatis mereka berdua udah akan minta suntikan dana dong, Bos. Benar kan firasat saya? Ya sayang ya. Iya bener. Jadi ada sesuatu, ada udang di balik batu. Bu Meme, Ya. Bu Meme tahu nggak rasanya disiram Bu Meme? Saya disiram loh barusan Bu Meme, coba siram. Pak, minta maaf. Enggak apa-apa, iya saya maafin, cuman iya. Masalah paham, jadi kami minta maaf. Bu Meme, langsung aja disiram Maksudnya biar tahu rasanya, nanti kita disiram ngobrol. gimana ya, Bos ya? Disiram Jangan, Pak. saya diginikan tuh, disiram, dimoncratin segala macam biar tahu rasanya disiram tuh seperti apa. Oh, Jangan, enggak Bu apa-apa Meme, nih, Bos. Kak. Nanti Nggak kan kesannya apa-apa. saya nggak sopan di depan Bos sendiri. Oh nggak apa-apa, kan saya yang menyuruh. Oh, berarti kalian berdua nih nyiram Bos Fajar aja? Nah, oh sudah cukup Bu Meme, sudah. Silahkan kembali ke tempat. Kok Bu Meme tega sih Bu Meme? Ya, kalian juga kenapa tega bos saya itu disiram? Ya ini kan cuma salah paham Bu Meme dan kita Kak, kami salah minta paham. maaf. Kami sudah minta Seandainya maaf. saya bukan orang yang akan diajak kerjasama atau memberikan dana terhadap kalian nggak jadi salah paham. Kalian nggak Gitu, menyesal. Pak Fajar, kami benar-benar menyesal dan kami masih butuh bantuan investasi dari Pak Fajar. Iya, Pak, Terus kami kalau minta misal maaf, perusahaan kalian bangkit lagi, apakah kalian akan mencaci saya dan istri saya lagi? Tidak Pak, kami berjanji akan merubah sikap kami yang nggak sayang. Boleh, kalau begitu, tapi akan saya rubah surat perjanjiannya. 90% kepemilikan perusahaan kalian yang sudah bangkrut itu menjadi hak milik saya. Paling tidak 75% lah Pak Fajar. Kami mohon, Pak. Kami mohon Pak Fajar. Nggak, Dan saya nggak Bu- mau. Intinya, saya mau memberikan modal, tapi dengan catatan, perusahaan kalian saya ambil alih menjadi manajemen perusahaan saya. Dan pimpinannya adalah saya sendiri yang akan menunjuk. Dan kalian bisa bekerja dan kalian tidak akan menjadi gembel lagi.
Bagaimana? Kalian tetap menjadi pemimpin di perusahaan kalian, cuman yang mengelola Tidak, semuanya sayang. masih ada atasan dari kalian. Karena kalau semisal dana saya turunkan ke kalian, bisa saja kalian membawa kabur semuanya. Dan bisa saja malah bukan tambah maju perusahaan kalian, malah uang saya atau modal saya yang hilang. Saya Kami kan berjanji Pak, kami akan membuat perusahaan kita jauh lebih berhasil Iya, dari Pak, ini. bisa. Hati kalian penuh dengan iri dan dengki. Percuma perawatan kalian dari kuku, bedak, kalung, lifestyle kalian sudah tidak memenuhi syarat untuk kalian berkembang lagi. Terlalu besar pengeluarannya, anggarannya terlalu besar. Bisa-bisa gaji karyawan kalian nggak dibayar. Hah? Kami sangat Kami minta tolong, Pak. benar-benar minta maaf Ibu Novi dan Pak Fajar. Kami benar-benar masih butuh investasi ini. Tolong jangan batalkan ini, Pak. Bu, saya beli-beli, Bu. Iya. Beli air, mau nyiram lagi, Bu. Nyiram lagi. Sayang, kamu disiram Sembilan lagi. aja, Bu. Nah, kita mau semua ada, Bu. disiram lagi? Dapat apa? Ini berapa, Bu? Oh, ini. Berarti ini semua. Ini 4,5. Apa lagi, Bu? Sayang, jangan sampai Pak Fajar beli air. Ayang apa, Ayang? Ini sama harganya. Oh, sama. Apa itu aja? Oh, ya ini aja deh. Bisa 1.000, Bu, ya. Ya bisa 1.000 susu ya. Biar dah, nggak usah. Makasih ya. Ya, makasih. Sama-sama. Ini nih cemilan aku enak, mau minta, Bu? Makasih nggih. Iya. Alhamdulillah. Sama-sama. Gue minta, Bu. Monggo Mak, Bos. Ya ampun, Jangan, sayang. kan begitu. Ya, ya, Bu. Aku lapar sayang, aku belum makan dari tadi pagi gara-gara nunggu Ibu Meme. Habis itu Nanti kita disiram-siram. Sebegitu gak mampunya, sampai Makasih, sekarang Pak makanan kayak Fajar. gini aja minta sama bos saya. Mau. Malu aku, sayang. Mau. Malu tapi mau. Kita beli. Malu tapi mau. Enak kan? Pak Fajar makasih, Bu Novi, Bu Meme. Kalau masalah pekerjaan saya pikir-pikir lagi ya. Saya kurang yakin sama kalian. Silakan, pergi. Pergi nih Pak. Ya, Tidak mau tanda tangan hari ini. enak saya lihat muka kamu. Yakin Pak? Nah, kayak biji cop. Nah, pergi. Sayang, kita pulang. Pak makasih ya Pak. Lain, Pikir lagi ya Pak. Bu lain Meme kali tolong, makan ya. Bu Novi. Kalau mau menghina orang makan, mau bekerja makan. Ya Pak. Nenek. Lebih berhati-hati lagi ya. Saya nggak mau terakhir kalinya saya mau diajak ketemuan di taman. Sebenarnya saya udah nggak mau, nggak yakin ketemuan masalah pekerjaan di taman. Sebenarnya nggak yakin. Ya karena dia tiap hari ke rumah saya bos, hanya minta suntikan dana dari perusahaan Bos Fajar. Ketika dia butuh, kalau perlu tiap jam ke rumah Bu Meme. Tapi ketika dia sukses, 10 tahun mungkin ke rumah Bu Meme. Ya sudah, mending saya permisi aja ya bos, soalnya di kantor banyak pekerjaan. Gak usah, makan dulu sama saya. Noh, Sudah deh, terserah Bos Fajar. mau makan apa? Nasi Padang boleh bos? Jangan, vegetarian aja. Kamu sekarang gendut, bisa-bisa obesitas kamu nanti. Hah. Masa iya, rujak bos? Vegetarian tuh banyak, salad, ya, rumput yang nggak bercanda. Hah, makan, kok? Enggak. Ayo, oh. Kamu lewat sana, ya, karena kamu terlalu pendek. Kalau aku lewat sini, barengin saya.